konco-konco, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari Abah Thoyib akan melanjutkan atau mengisi konten di channel Abah saya, yaitu Sinau bareng Abah Thoyib. Dan by the way, anyway Baswe, ini Mbak Dona tuh ada di kebun kelapa atau kebun milik saudara saya ya. Ini luas banget, ada kurang lebih kayak 2 hektar ya, kurang lebih segitu. Baik, saya mau nyari tempat yang nyaman dulu buat duduk. Itu di sana masih banyak banget, masih luas. Oke konco, di sini Mbak Dona akan bahas perihal weton apa ya? Weton apa sih jadwalnya? Kamis Legi. Ya, Mbak Dona akan membahas weton Kamis Legi. Tapi sebelumnya saya mau cari suasana atau tempat duduk yang bersih, bagus dan nyaman. Kayaknya di sini oke nih. Takut kalau ada ulo nih. Nah, enggak ya. Wih, bagus banget ya konco-konco. Wih, pemandangannya enak banget. Nah, baik, di sini Mbak Dona akan membahas perihal weton Kamis Legi ya konco-konco, karena sebelumnya udah Mbak Dona bahas Rabu Kliwon dan sekarang akan membahas Kamis Legi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalau kita kenalan dulu. Saya Mbak Dona dari Telatah Jawa Timur, tepatnya di Tulungagung. Kalau konco-konco sendiri dari mana? Yuk kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling sayang, monggo kita kenalan. Bentar, sendal saya jatuh. Baik konco-konco, di sini Mbak Dona akan membahas perihal Kamis Legi. Nah, tapi saya mau berdoa dulu buat yang nonton video saya. Semoga selalu dimurahkan rezekinya, selalu dimurahkan kesehatannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Rabu Kliwon, Rabu 7 dan Kliwon itu 8 ya konco-konco. Jadi 7 dan 8 jika digabung neptunya ketemu 15, yang artinya neptu 15 itu neptu yang tinggi, dan biasanya dianggap para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang melahirkan itu mereka menganggap bahwa semakin tinggi weton maka akan semakin besar rezeki yang akan diterima orang tua, diterima sanak saudara, dan diterima orang-orang terdekat dari si pemilik Kamis Legi ya. Bentar, Kamis Legi ya, bentar, aduh gak fokus. Saya hafalnya Rabu Kliwon soalnya kemarin baru nggarap Rabu Kliwon. Baik, maaf, Kamis Legi ya, berarti Kamis itu kan 8. Kamis 8 dan Legi itu 5, 8 dan 5 13. Nah, 13 itu juga termasuk dalam kategori weton yang sedang menuju ke atas. Berarti artinya itu menengah ke atas, yang mana artinya semakin tinggi weton akan dipercaya akan semakin banyak rezeki yang didapat orang tuanya, bahkan si pemilik weton itu sendiri. Dan weton 13 itu memiliki juga karismatik tersendiri ya, karena 13 itu kan juga tidak tinggi dan tidak rendah, seperti itu konco-konco. Nah, yang namanya weton itu kan ada 2 ya, namanya karakter orang tuh dua karakter, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Dan untuk membahas Kamis Legi ini ada 2 karakter yang dimiliki oleh si Kamis Legi, sifat baik dan sifat buruknya. Bentar, ini konco-konco emang ya karena tempatnya seperti ini, jadi memang darurat sekali untuk membuat video ini kayak kurang pas gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, untuk memenuhi keinginan dan permintaan kalian, saya siap melakukan atau meneruskan konten saya perihal Kamis Legi. Ini kameranya susah dipegang ini, soalnya di sini tanahnya tuh nggak rata, gelombang-gelombang. Kalau saya berdirikan kameranya akan jatuh seperti itu. Baik, karakter dari Kamis Legi sendiri ada 2 karakter, sisi baik dan sisi buruknya. Dan sisi baiknya, Kamis Legi itu orangnya semangat banget, etos kerjanya tuh bagus
Dan biasanya karena nepnya 13, dia agak keras ya, tegas orangnya, dan orangnya tuh nggak mau diatur, sakar PDW, semangat kerjanya tinggi, dan sifat buruknya dia itu ya tadi suka membantah, nggak mau diatur, serta sakar PDW, tidak mau menerima omongan dari orang lain. Dia itu merasa bisa ya, karena dia itu orang semangat, orang yang bisa mengerjakan diri sendiri, jadi dia itu merasa tidak butuh orang lain. Sifat buruknya seperti itu dan baiknya seperti itu. Nah, karena memiliki neptu 13, jadi banyak sih ya hal-hal positif yang menyelimuti dari Kamis Legi. Karena Kamis Legi itu sangat berpotensi menjadi orang sukses, karena dia yang orangnya tuh yang semangat kerja, terus etos kerja tinggi, sehingga dia itu bisa merasakan hasil yang dia dapatkan, sehingga dia ketika sudah mendapatkan hasil yang dia dapatkan, dia akan lebih semangat lagi. Oh, aku hari ini dapat hasil yang segini, aku akan terus semangat kerja seperti itu. Tapi ingat, hati-hati dengan weton Kamis Legi. Karena apa? Karena Kamis Legi ini dia itu tidak suka memulai perkara, tidak suka membuat masalah. Tapi apabila ada yang membuat masalah sekali saja dan membuat dia luka atau sakit hati, maka si Kamis Legi ini marahnya akan membabi buta atau marah yang menggila. Karena itu tadi, Kamis Legi itu tidak suka disenggol, dan dia juga tidak akan nyenggol kalau tidak disenggol duluan. Nah, tuh Kamis Legi itu orangnya baik, tapi kalau disenggol bahaya. Jadi buat yang punya teman Kamis Legi atau kamu sendiri Kamis Legi, harus yang sabar ya. Walaupun saya tahu kamu marahnya tuh jeluntrung gitu, marahnya itu marah yang tepat gitu loh, marah karena kamu itu mungkin dihina, diolok, atau diejek, atau dibejeki. Nah, baik, wetonnya neptunya 13. Nah, 13 itu kalau kita hitung rezekinya itu ada guru, sandang, pangan, papan, dan gawean. Ingat, Abah Thoyib tidak menggunakan loro dan pati. Karena apa? Abah Thoyib pernah bilang, aku ndak nggawe loro karo pati, Nduk. Soale mesakne sing ngrungokne, mesakne sing roh. Engko lek enek wong diomongi, "Oh, awakmu temune pati, awakmu temune loro." Nah, wong iku malah ngedon. Ibaratnya tuh nanti kalau orang dengar atau orang tahu neptunyamu tuh ketemunya tuh di pati dan loro, nanti takutnya orang itu bakal ngedon gitu loh. Teman-teman aku tuh takut kalau di sini tuh ada ularnya gitu. Soalnya bener-bener lebat ya gitu. Jadi untuk menghalau itu Abah Thoyib mengganti dengan gawean, yang artinya usahanya harus lebih keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, neptunya 13 itu, maaf ya Mbak Dona nggak pakai kertas karena tempatnya darurat. Baik, 13 kalau dibagi 5 ada guru, sandang, pangan, papan, gawean, dibagi 5 itu sisa 3. Nah, sisa 3 itu jatuhnya di guru, sandang, pangan. Nah, rezeki yang cocok untuk Kamis Legi ini ada di babakan panganan. Nah, babakan panganan ini banyak banget cabang. Mungkin kalian bisa menjual bahan-bahan panganan. Mungkin kalian juga bisa menjual perabotan yang digunakan untuk mengolah panganan, atau kalian juga bisa menjual menyediakan bahan panganan, atau bisa menjadi produksi panganan. Mungkin kalian jadi petani, mungkin kalian menjadi seorang owner besar pabrik pembuat makanan, atau mungkin kalian bisa menjadi sumber atau membuka usaha sumber bibit-bibit yang menghasilkan, yang ujung-ujungnya menjadi sumber pangan ya. Berarti untuk Kamis Legi cocoknya berada di pangan, wetonnya ada di pangan ya konco-konco, seperti itu. Nah, sorry lupa watak. Nah, watak dari Kamis Legi, watak itu ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Mino, Kukilo, dan Mino. Yang artinya Sarmo ini singa, Sarpo ular, Rojo itu rojo, Kukilo itu burung, Mino itu ikan. Nah, kalau Kamis Legi ini dibagi menjadi
5 kan 13 dibagi 5 kan dapat 2, sisa 3. Nah, kita hitung 3 ini. Ada Sarmo, Sarpo, dan Rojo. Watak dari Kamis Legi ini ada di Rojo, yang berarti kalian itu bisa menjadi mungkin cocok untuk menjadi pemimpin atau seorang raja. Ya, namanya raja itu tidak harus memimpin banyak orang ya. Mungkin raja dalam keluarga, raja dalam mungkin RT, dalam pokoknya raja ya sebagai seorang pemimpin, atau raja dalam sebuah perusahaan. Banyak potensi menjadi seorang raja. Dan ingat, raja itu hanya satu di antara ratusan, puluhan, bahkan miliaran orang ya. Seperti contoh presiden, raja-raja yang lampau-lampau itu kan hanya satu di antara ratusan atau ribuan orang. Nah, berarti kamu itu adalah satu-satunya di antara ratusan orang. Berarti kamu itu salah satu orang yang istimewa. Raja itu, yang namanya raja itu istimewa ya. Satu di antara banyak orang tuh hanya satu gitu loh. Ibaratnya itu 1000 siji. Nah, tapi ingat, raja itu juga banyak versi. Ada raja yang jahat, ada raja yang baik, ada raja yang pintar, ada raja yang bodoh, ada raja yang bijak, ada raja yang nyelendro. Banyak versi dari raja. Jadi tergantung kamu sendiri, bagaimana kamu mengolah dirimu, bagaimana kamu tuh menjadikan dirimu, menata dirimu menjadi seorang raja seperti apakah kamu, itu tergantung kamu sendiri, kembali pada diri sendiri. Seperti itu ya konco-konco. Dan yang terakhir yaitu tentang perihal Pangpo Jiwo. Nah, Pangpo Jiwo itu adalah pendalaman karakter, pendalaman hidup, perjalanan hidup, garis hidup, terus apa ya, intinya tuh garis yang sudah digoreskan dalam takdir kamu tuh seperti apa gitu, atau ikhtiarnya. Nah, Pangpo Jiwo itu ada 7 konco-konco ya. Ada 7, yaitu ada Segoro Wiseso, Segoro Ngawiseso ya, ada Sumur Sinobo, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Penetak, dan Lebu Katiup Angin. Nah, ada 7 ya. Nah, berhubung 13, Neptunya kan 13 ya, Kamis Legi itu 13. 13 itu dibagi 7 kan dapat 1, sisanya 6. Nah, kita hitung 6. Nah, 6 itu ada Segoro Wiseso, Segoro Ngawiseso tadi ya, ada Sumur Sinobo, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi, bentar, kok ada yang salah ya, sebentar. Duh, lupa ya. Berarti maaf, saya ulangi, yaitu adalah Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pinetak, dan Lebu Katiup Angin. Aduh, lupa, Tunggak Seminya nggak saya sebutkan. Nah, 13 dibagi 7 itu sisanya 6, yaitu ada Satrio Wibowo, Segoro Wiseso, Segoro Wiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wirang, dan Satrio Wibowo. Terus ada Bumi Pinetak. Berarti yang keenam itu ada jatuh di Bumi Pinetak, yang artinya bumi digetak, pinedak ing bumi, pinetak ing bumi, bumi pinetak, yang artinya di mana kamu menginjak bumi, disitulah sumber rezeki akan datang. Jadi ini bagus banget ya kalau orang yang lahirnya di naungan, dalam naungan Bumi Pinetak. Itu karena apa? Setiap dia pergi ke sana, pergi di tempat A, dia menginjakkan kaki di tempat A. Nah, di situ sumber rezeki akan muncul. Nah, akan menyumber. Dia merantau lagi ke tempat B, di situ rezekinya akan nyumber. Di tempat C, D, E sampai Z, dipindah-pindah kemanapun juga rezekinya akan muncul. Berarti dimanapun dia berada, rezeki itu akan ikut. Nah, itu keistimewaan dari naungan Bumi Pinetak. Itu bagus sekali, terutama buat yang suka merantau, suka berpergian. Itu cocok sekali jika kamu memiliki naungan Bumi Pinetak, karena dimanapun kamu berada, rezekimu akan datang, rezekimu akan ikut, dan rezekimu akan nyumber. Nah, disitu ya konco-konco. Berarti ringkasan dari Kamis Legi yaitu wataknya jatuh di raja, yang artinya dia cocok sekali menjadi seorang pemimpin, seorang yang dipilih ya, karena apa ya, karena ya itu tadi Bumi Pinetak,
watak seorang raja itu sifatnya itu satu sewu siji gitu ya. Dan untuk rezekinya jatuhnya berada di pangan, yang artinya kalian yang berada di Kamit Legi cocok menjadi orang-orang yang bekerjanya di pangan gitu loh, entah mencari pangannya, entah membuat pangannya, entah mengolah pangannya, pokoknya berada di sumber pangan. Dan untuk naungannya kalian berada di bumi penetak, yang artinya di mana kamu berdiri berpijak, disitulah rezekimu ada dan datang ya konco. Nah seperti itu ringkasan. Ingat, apa yang saya katakan ini tidak 100% benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat konco-konco jangan terpaku dalam apa yang saya katakan ya. Kalian tuh butuh apa ya, butuh hidup yang bersyukur, hidup yang apa ya, yang percaya dengan Allah saja gitu ya. Oke konco-konco, semoga apa yang saya katakan atau saya sharing hari ini bermanfaat buat konco-konco. Dan cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.